Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wa uhlatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufiknya sehingga kita dapat menghirup udara segar pada kali ini. Kedua kalinya, sholawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmu pengetahuan dan peradaban saat ini. Sebelum saya menyampaikan pidato, saya akan memberi judul pidato saya kali ini, suku bunga dan perkembangan ekonomi Indonesia saat ini. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang suku bunga, saya akan menanyakan suatu pertanyaan. Apakah suku bunga termasuk riba? Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu riba. Riba adalah penetapan tambahan atas pinjaman yang dibebankan kepada peminjam, biasanya berupa persen tertentu dari jumlah pokok pinjaman. Tambahan ini disyaratkan di awal perjanjian dan harus dibayar lunas. Dengan demikian, suku bunga termasuk riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kuluna riba as'adatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat ini diturunkan kerana ada sebab. Pada zaman dahulu, izinkan saya terlebih dahulu bercerita singkat. Di kota Mekah sebelum datang Islam, ada seorang pemuda miskin ingin meminjam uang kepada orang Quraisy untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Namun dengan syarat ia harus mengembalikan 12 dinar dalam waktu 2 bulan. Jika terlambat, maka bunganya terus bertambah. Para hadirin yang berbahagia, Majelis Ulama MUI telah mengeluarkan fatwa transaksi berbasis bunga tergantung riba dan hukumnya haram. Namun ada pengecualian dalam keadaan darurat, yaitu jika bersedia lembaga keuangan syariat bisa terjangkau. Saudara-saudara sekalian, belum lama ini terjadi pergantian Menteri Keuangan dari Ibu Sri Mulyani menjabat selama 3 periode kepada Bapak Purbaya. Pergantian ini cukup menarik kepada para publik sekalian. Betul tidak? Betul. Terutama kerana gebrakan-gebrakan yang dilakukan Pak Purbaya. Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Pak Purbaya adalah menguncurkan dana sebesar 2 triliun kepada bank-bank konvensional. Kebijakan ini bukan tanpa tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk menurunkan suku bunga di Indonesia. Dana yang dikeluarkan oleh Pak Purbaya untuk masyarakat tidak perlu berpikir panjang untuk mengajukan pinjaman. Ini tentu membuka lebih banyak peluang usaha, lapangan kerja, dan menurunkan angka pengangguran. Dana sebesar 2 juta triliun disalurkan bank-bank konvensional diharapkan dapat menciptakan efek berantai dan perekonomian nasional. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami
kebijakan ekonomi secara kritis dan objektif. Kita perlu memahami bahwa kebijakan ekonomi hanya tentang penurunan atau menaikkan suku bunga, tapi juga tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Kita juga perlu memahami bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada perekonomian, tapi juga pada masyarakat secara luas. Karena itu, kita perlu memastikan bahwa kebijakan ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat kecil dan rentan. Namun, demikian kebijakan ini juga punya sisi negatif. Ketika uang beredar terlalu banyak, bisa menjadi inflasi. Barang naik, uang menurun. Dan masyarakat kecil bisa makin terhimpit. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengawasi, mengontrol jumlah uang yang beredar agar tidak menjadi inflasi yang terkendali. Saudara-saudara sekalian, kondisi ekonomi kita ini saat ini sangat tergantung pada sistem suku bunga. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita mampu melihat kebijakan ekonomi secara kritis dan objektif. Kita perlu memahami bahwa kebijakan ekonomi bukan tentang menurunkan atau menaikkan suku bunga, tapi juga tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Berikut ada beberapa perkembangan terkait kebijakan tersebut. 1. Pengaruh terhadap likuiditas perkembangan. Diharapkan dapat meningkatkan kuantitas peningkatan dan mendorong penyaluran kreditas sektor produktif. Dengan demikian, bank-bank tersebut dapat meningkatkan kapasitas penyaluran kredit mereka yang pada akhirnya dapat meningkatkan kreativitas ekonomi. Yang kedua, bunga 4% untuk dana pemerintah. Untuk dana pemerintah yang membebankan bunga sebesar 4% untuk dana tersebut, yang harap dapat mendorong bank untuk menyalurkan kredit dan menyalurkan aktivitas ekonomi. Yang ketiga, risiko dan tantangan. Beberapa ada pihak yang telah mengingatkan tentang risiko yang terkait dengan kebijakan ini, seperti potensi beban bunga yang tinggi bagi bank jika tidak terserap dengan cepat. Yang keempat, pengawasan dan pengolahan risiko. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan juga perlu memantau secara ketat penyaluran kredit dan memastikan bahwa bank-bank mematuhi peraturan yang berlaku. Yang kelima, dukungan untuk transisi energi pemerintah juga diharapkan dapat menerapkan aturan teknis untuk memastikan dana tersebut dikelola oleh pemerintah. Dalam beberapa bulan terakhir, kebijakan ini telah menjadi objek perdebatan di kalangan ekonomi dan transisi perbankan. Oleh karena itu, kita perlu dilakukan evaluasi yang cermat dan berlanjutan terhadap kebijakan ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dicapai dengan tujuan yang maksimal. Beberapa tokoh ekonomi memberikan pendapat terkait kebijakan Pak Purbaya Sawenda sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Di antaranya ada Pak Syahruddin Karimi dari Universitas Andalas. Beliau mendapatkan untuk mendorong pertumbuhan dan mendiskusikan anggaran untuk menjaga kepercayaan pasar. Yang kedua, Pak Muhammad Faisal, Rektor Indonesia, yang menekankan pentingnya kontensi komunikasi. Yang ketiga, Pak Faisal Basri, Senior, yang menyoroti kepentingan sektoral dan Kementerian Keuangan. Maka tetapi juga memperbaiki efisiensi administrasi dan perpajakan, memperluas basis pajak dan meningkatkan kualitas belanja negara. Yang keempat, Bu Eni Sri Hartanti, terhadap MI bukan hal baru di kalangan akademisi. Yang kelima, Fitra Faisal Hardatiasi, ekonom dari Universitas Indonesia. Ia percaya bahwa kombinasi teknik dan ekonomi sangat relevan dalam era ini dan Purbaya memiliki modal dasar yang kuat untuk mengembangkan kebijakan fiskal modern. Yang keenam, Ahmad Nur Hidayat. Ia berpendapat bahwa pernyataan tersebut dapat memberikan sinyal berbahaya bagi stabilitas pasar.
Mari kita pahami bahwa kebijakan setiap ekonomi pasti memiliki dua sisi, kelebihan dan kekurangan. Kita perlu memahami bahwa ekonomi syariah dapat menjadi eksklusif solusi untuk mengurangi ketergantungan pada sistem bunga. Ekonomi syariah dapat berjalan beringan dengan ekonomi konvensional untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan sejahtera. Dalam konteks ini, kita perlu meningkatkan kesadaran diri dan pengetahuan tentang ekonomi syariah, tentang mengembangkan produk-produk keuangan syariah yang lebih inovatif dan inklusif. Dengan demikian ini, kita dapat meningkatkan stabilitas dan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Sebelum saya tutup pidato kali ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jika kalau kuliah duduk di depan, maka ilmu mudah didapat. Dengan ekonomi perhatian kemajuan, jadilah pengamat yang pandai dan cermat. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan hadirin yang hadir pada hari ini. Semoga kita dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat dan negara kita. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat di kalangan masyarakat. Semoga kita dapat menjadi Indonesia yang maju tentang suku bunga yang di perjalanan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.